Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, sampai hari ini kita masih diberikan banyak rahmat, nikmat oleh Allah. Sehingga pada kesempatan kali ini, yang kebetulan sekarang ini adalah bulan Ramadan, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita pada kali ini, di bulan hari ini, di tahun ini diterima oleh Allah hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pemirsa Bintang Cendekia yang saya muliakan, kita bertemu kembali di podcast Raihan. Podcast Raihan ini sudah berjalan beberapa tahun dari sebelumnya. Pada kali ini kita kembali atau Bintang Cendekia kembali menampilkan podcast Raihan di tahun ini yang tujuannya adalah berbagi ilmu, sharing ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini yang akan ditampilkan nanti bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baiklah, para pemirsa. Untuk pada kesempatan kali ini yang menjadi narasumber kita atau pemateri kita adalah Ustadz Khairul Bahri Lubis. Ya. Gimana kabarnya Ustadz Khairul Bahri Lubis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam keberkahan kita semua ya, menjalani hari Ramadan. Puasanya insya Allah masih penuh ya? Alhamdulillah pasti penuh hari. Ya, kita kan bukan anak-anak ya. Kalau kita anak-anak sering tanya, anak-anak puasanya penuh apa tidak? Itu ya saya. Puasa setengah hari ya. Oke, Ustaz Heru, sebelum kita masuk pada materi kita sapa dulu pemirsa podcast Raihan kita. Silakan, Pak. Ya. Apa kabar siswa-siswi Bintang Cendekia dan juga kepada orang tua Bintang Cendekia, kemudian juga kepada pemirsa setia penonton podcast Bintang Cendekia. Mudah-mudahan selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dimanapun berada. Ya. Pada podcast Raihan kali ini, tema yang diangkat atau judul yang diangkat adalah jujur itu simple, tidak bikin ribet. Ya, mungkin kita semua tahu jujur ini adalah salah satu sikap atau salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh semua orang. Bukan hanya kita sebagai seorang Muslim, orang yang tidak Muslim pun juga suka orang jujur. Nah, jadi pada kali ini kita akan bahas tentang sifat jujur ini. Ya, baiklah, Ustaz Herul. Ya, jujur. Mungkin setiap hari kita ini, Pak Herul, sering dengar, oh kamu harus jujur, anak-anak harus jujur, kita semua harus jujur. Nah, bagaimana nih menurut Ustaz Herul nih tentang jujur ini? Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. As-sadiq wa'adul amin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, terima kasih Pak Ari ya yang telah mengundang kita kembali dalam acara podcast Raihan. Ya, semoga tujuan kita membuat podcast Raihan ini tiada lain bukan membangun insan yang ihsan ya. Kali ini kita diberi tema dengan judul jujur ya, jujur.
sifat jujur. Jujur itu tidak ribet ya. Iya. Jujur itu simple, tidak ribet kan begitu. Iya. Jujur itu simple, tidak ribet. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Ya Pak Ari Iya. kan? Dalam setiap apapun, kemanapun, dimanapun kita pasti melakukan jujur ini. Cuma mungkin ya tanpa kita sadari atau dalam hal-hal yang dituntut nanti pengakuan baru Iya. kita mengatakan kata jujur itu kan begitu. Heeh. Seperti anak-anak lah di masjid ya kan, datang ke masjid sholat niatnya kan datang ke masjid niatnya kan untuk sholat tarawih. Ya. Nah, tahu-tahu ada yang ribut gitu kan. Nah, itu ditanya, jujur, siapa yang jujur tadi? Nah, itu kan siapa yang sholat? Ya kan, siapa yang Ya. tidak kan gitu. Nah, itu realita kita. Sebenarnya jujur ini tidak saja berkenaan dengan orang lain ya Pak Ari kan. Jujur itu terutama pada diri sendiri Pak Ari. Oh, Pada iya, diri iya, sendiri. iya, iya. Sebagaimana yang podcast Rehan kita ini kan menjadi insan yang ihsan. Jujur terhadap diri sendiri ketika beribadah Pak Ari. Iya. Ya kan, beribadah. Nggak melirik Allah ketika sholat nih, Allahu Akbar. Ya kan? Nggak melirik gitu ya. Atau Bari, kalau melirik kiri kanan itu masih nampak kan? Iya, iya. Ini iya. atau dalam hati sendiri, sholat atau tidak? Imam sholat dia dalam hati ini ngobrol sendiri. Pikiran kemana-mana gitu ya. Aku nanti pulang ke rumah nanti awas lah ya mama, aku habisin nanti itu apa namanya perbukaan tadi ya kan, sop Iya, buah iya. tadi. Jujur Bari, Jujur karena Allah dalam sholat ya. jujur dalam sholat, Pak Irul ya. diri Iya, sendiri betul, Bari, betul, betul. sholat Iya, ya iya. beribadah aja perlu jujur Bari. Kan simple Bari kan, nahan diri gitu. Karena Allah udah bilang ya kan, sumber dari ihsan itu, sumber dari kejujuran itu Bari, dari Iya. ihsan itu sendiri. Anta'budallaha ka'annahu tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Iya. Ya kan? Fa in lam tarahu, ujungnya nih, fa in lam tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Iya. Allah melihat kamu. Gimana Pak Ari? Ya kan nggak bisa jujur, harus jujur kan? Iya, Ya. betul. Mau beribadah deh, kalau nggak jujur ya nggak ada kan, nol aja kan, Iya, jelas. percuma, membuang waktu aja kan. Heeh. Itu dalam ibadah Pak Ari, apalagi dalam keseharian nih, Iya, ya kan? iya, iya. Misalnya ada Pak Ari nyuruh nih, misalnya anak-anak kan suruh main, ya silakan anak-anak waktu main sekarang silakan. Ya, tentu anak-anak bapak yang main saking kegembiranya mungkin main apa kah, misalnya main bola, ya Iya. kan? Saking gembiranya main bola, ada yang naksir dengan bola tuh kan? Heeh. Dia nggak ada merasa ingin memiliki, cuma nanti enak main dengan bola tuh, jadi bolanya disimpan. Iya, Ya kan, iya, bolanya iya. disimpan. Padahal bukan miliknya Bukan ya. milik dia, Iya, betul, disimpan, ya kan? Maksudnya tidak memiliki nih, cuma hanya ingin nanti ketika jam istirahat siang boleh main bola dengan itu lagi. Dia karena serunya main tuh tadi simpan bola, ya kan? Simpan Iya, bola sama temannya. Jadi sehingga yang punya itu kehilangan, Iya, ya kan? iya, iya. Kehilangan. Siapa yang main bola tadi? Pasti tuding-tudingan nih, si Anu, si A, si B, si C, ya kan? Si F, gitu kan? Bingung yang punya. Ini bahaya ini. Padahal dia tahu ya posisinya. Padahal dia tahu posisinya, Tapi dia karena sendiri yang ingin nyimpan. dimainkan lagi, dia tidak jujur kepada Tidak temannya. tidak jujur Iya, sama betul. temannya. Itu termasuk bagian dari kejujuran ya, anak-anak Ustadz, ya kan, anak-anak Bapak semua ya. Jadi efek dari itu tuh sangat berbahaya sekali. Berbahayanya apa? Satu, ya, rasa kebertemanan kita sudah mulai hilang Pak Ari. Iya. Ini efeknya ya. Efeknya kompaknya, ya kan. Apalagi rasa seru ingin bermain. Main-main juga nanti Pak Ari. Iya, Tapi tadi betul. ada rasa kesal yang mulai kemana lagi bola dia. Tahu-tahu udah muncul aja bola tuh, ya kan? Kan nggak enak dia main tuh. Jadi rasa kesenggangan terhadap teman dan rasa nggak enak itu datang Pak Ari. Iya. Karena Temannya nggak percaya nggak lagi ya. percaya lagi Pak Ari, Iya. gitu kan? Karena Itu. ini sudah masuk ini nih Pak Hairul. Salah satu ciri orang munafik. Masya Allah. Suka berbohong. Suka Jadinya. berbohong. Kan Ih. tidak jujur kan lawannya berbohong. Berbohong, Gitu gitu kan. ya. Jadi anak-anak Bapak hindari itu, ya kan. Kalau memang ingin bermain sama teman dengan seru, Ya. ya silakan, ya kan. Nanti kan bisa minjam, ya Pak Ri kan. Ya, betul. Silakan minjam. Nanti pinjam bolanya, ya. Enak main dengan bola ini, rasanya kayak Ronaldo nendang bola kan, kayak Iya, gitu. iya, betul. Dipujilah temannya sedikit, ya kan. Hebat bolanya, bola itu, ya kan.
bola luar negeri kayaknya kan gitu Iya, Pak Ari iya, ya. betul. Jadi itu. Jadi anak-anak Bapak, itu dari segi kebertemanan. Bagaimana nanti misalnya efek yang lain? Hmm. Contohnya Pak Ari, ya kan? Kita kan ingat nih zaman dahulu ada eh, kisah, Kisah ya? ya kisah. Oh iya. Kisah ini benar-benar terjadi Pak Ari, Hmm. benar-benar terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Oh ya iya. kan? Itu kisah yang seperti apa tuh Pak Heru? Ya. Eh, Seorang ibu penjual susu, seorang ibu dan anak gadisnya penjual Oh, yang susu, penjual susu itu penjual ya. susu itu, Oh iya, kan? saya pernah pernah dengar juga dan pernah baca tuh Pak Heru. Iya, Kisah itu. jadi Umar bin Khattab ini kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab ini kan Ah, salah satunya suka patroli malam nih Pak Ari, ya. ya kan? Dia mendengarkan itu dari rumah ke rumah. Rumah Ah, ini orangnya suka tilawah, iya orang iya iya. ini kalau malam suka berdiskusi Iya betul. sama anak-anak sama istrinya. Nah, kebetulan ada seorang ibu yang telah bapaknya sudah tiada dan Ah, meninggal, dan seorang anak gadis yatim yang sudah besar, ya iya kan? iya. Ibu ini penjual susu Pak Ari, ya penjual susu. Susunya pas-pasan. Masih ada bejana, ada tempat susu yang masih berlebih. Iya Apa iya kata iya. ibunya itu? Ini masih ada lagi bejana yang belum Yang diisi. kosong ya. Yang kosong, Ah, ya kan tempat atau mangkok bahasa kita ya, iya. mangkok ataupun gentong gitu kan. Ah, Supaya susunya banyak, kita tambah dengan air lagi lah gitu kan. ya. Supaya untungnya juga besar Oh ya. pasti Ah, gitu kan, gitu kan, pasti gitu iya. kan. Jadi apa kata anak perempuan ini tadi? Jangan Bu, ya kan, Hmm. nggak boleh, ya kan. Nanti kalau tahu khalifah di pasar itu bisa berbahaya, ibu kena hukum. Iya iya iya. Siapa yang tahu? Khalifah nggak tahu. Betul Bu, kata ibu. Khalifah nggak tahu, yang jaga pasar nggak tahu. Tapi Tuhannya khalifah, Allah yang tahu. Allah Ya. Tuhannya khalifah tahu Bu. Subhanallah. Nah, Sayyidina Umar dengan dengan pendampingnya di luar itu tersenyum-senyum mendengarnya, dan dia sambil mengangguk-ngangguk. Iya iya. Kan? Betul, berarti anak ini bagus, ya kan? Bagus. Ah, ah. Ya. Akhlaknya bagus ya. Akhlaknya bagus, ya kan? Dia tidak ingin mendapatkan keuntungan duniawi saja, Pak Ari, Iya tapi betul. dia mau keuntungan ukhrawinya, akhiratnya. Dia Akhiratnya. mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang ihsan, Iya. ya kan? Maka ini pagi harinya Umar bin Khattab itu datang ke rumahnya Mm-mm. ibu tadi yang penjual susu, ya kan, bersama anaknya Asim. Jadi Iya. salah satu anak khalifah ini bernama Asim, ya Iya. kan? Asim datang ke rumah ibu itu pagi-pagi, lalu menggedor pintunya. Tok tok tok, assalamualaikum. Dia biasa dengan salam, ya kan? Iya. Assalamualaikum. Ibu tadi terkejut mendengar suara siapa ini, ya kan? Ah, Assalamualaikum, man, gitulah bahasanya kan? ah. Siapa kata kan? Ana Umar bin Khattab. Ini tawaduknya Umar bin Khattab nih Iya iya Ustaz iya. Adi Pari. Dia walaupun khalifah, nggak pernah membilang dirinya itu sebagai khalifah. Tetap Oh namanya iya iya. saja, ya kan? Ana Umar Bukan bin jabatan Khattab. yang disampaikan ya. Enggak. Saya presiden, Saya saya presiden, gubernur, saya bukan itu ya. gubernur, saya khalifah, Tapi enggak. nyebutkan nama. Sebutkan Oh nama. iya iya. Begitu mendengar nama Umar bin Khattab, ya Ah, kan, gemetar ibu ini tadi Pak Ari. Ya iya kan, iya iya. menangis dia. Oh, maaf saya khalifah, maaf saya khalifah, kata dia kan. Ah, Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah pura-pura nggak tahu saja, ah. Oh ya kan. Buka dia kan, dia kan apa, dia kan. iya betul. Mana anak gadismu, katanya kan. Ah, Oh, kenapa khalifah? Ada salahnya? Mohon maaf, dia kan. Tidak. Mana saya mau ketemu. Ya kan. Baik. Dipanggillah namanya. ya. Pak Khairul lupa Pak Ari namanya. Ya Ah, kan, panggillah, sebut aja lah Bintah. Bintah itu iya iya iya. panggilan kalau bahasa kita upia gitu kan. Oh iya Kalau bahasa Mandailing, kalau bahasa Bataknya butet, iya atau iya. bahasa Mandailingnya taing gitu kan. Ah, Ah, panggilan untuk Panggilan perempuan untuk gitu perempuan ya. orang Arab itu kalau nggak Ah, tahu nama panggil Bintah deh. Bintah ya. Bintah, ya kan, atau binti kalau bahasa fusahanya kan, Oh, bahasa fasihnya binti. Kalau bahasa pasarnya Bintah, ya Bintah ta'ali, ya kan, wahai anak perempuanku datang kemari, datanglah, ya kan. Jadi Asim nih, kata Khalifah bin Umar, coba lihat Asim, anak perempuan ah. itu, kamu suka sama dia? Asim tentu nggak mau jawab, malu kan, malu, tersipu-sipu juga. Baik, karena dia seorang khalifah, langsung saja, sekarang aku nikahkan kau dengan anak perempuan ini, katanya kan. Gitu. Terkejut ibu itu tadi. Ya kan? Ada apa? Khalifah langsung menikahkan anak laki-lakinya Oh, Asim. tidak ditanya dulu sama Khalifah Heru. Tidak Mau tanya. nggak menikah gitu atau apa? Iya, lupa Pak Khairul tadi. Ah, Ditanya dengan anak perempuan. Anak perempuan gitu juga. iya. Dua-duanya tersipu malu Oh, aja. Sama-sama tersipu malu, ya kan? iya iya. Maka
singkat cerita Pak Ari, pernikahan berlangsung. Jadi keuntungan dari kejujuran ini, pernikahannya Asim dengan perempuan yang jujur tadi, melahirkan generasi-generasi yang soleh. Oh, Yang alhamdulillah, ujungnya Masya itu, Allah. generasinya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Iya, salah satu Ya, khalifah salah yang satu. ini juga ya. Yang jujur ya, yang mirip Eh, dengan sifatnya Sifat Umar bin Umar Khattab. Khattab, iya, iya. Jadi ternyata jujur itu Pak Ari, walaupun kita tidak merasakannya sekarang, Iya, tapi betul. nanti akan dirasakan oleh keturunan kita juga Pak Ari. Iya. Jadi hikmah dari pelajaran ini, hikmah daripada kisah ini itu kan, kita ambil pelajaran. Mari kita kokohkan diri kita dalam Iya. keseharian kita untuk memang berlaku jujur, Iya, ya kan? iya, betul. Nah, jadi kembali lagi, seandainya jujur itu tidak kita rasakan, ya Iya. kan? Enggak sama sekali enggak kita rasakan. Nanti insya Allah akan Allah berikan ganjaran melalui keturunan kita. Iya, Tapi rasanya enggak Pak Ari, berkaitan dengan jujur inilah, rasa enggak rasa, seseorang itu melakukan perbuatan jujur itu pasti dia merasakan enak, efek yang itu efeknya ya. itu. Dia pasti merasakan Betul, betul, efek, betul. ya betul kan? Ya Jujur Pak Ari, tidak jujur pasti ada beda yang dirasakan ya kan? Kalau nggak jujur biasa ditanya nih, Tidak kamu nyaman gitu nggak ya. nyaman Iya. gitu kan? Sementara orang yang jujur biasa-biasa saja kan, biasa saja dan senang, biasa kayak Iya, gitu iya. kan, enak deh kan? Iya, betul. Tetap nggak ada rasa keki, nggak ada rasa kaku gitu kan? Iya, betul. Ah, itu. Jadi ya mari kita sama-sama menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang Muslim, ya kan? Bukan seorang munafik, Pak Ari, ya. Iya, betul. Kalau orang munafik itu berkata Berkata bohong, bohong, ya kan? salah satunya Berjanji pastinya. mengkhianati, Iya. ya kan? Apalagi Dia ada tiga tuh, berjanji, diamanahi, diamanahi, berkhianat, berkhianat. gitu kan? Jadi itu, jadi kita nih seorang Muslim, ya kan? Apalagi seperti anak-anak bapak nih semuanya kan, Ya. anak-anak bapak kan masa belajar, ya Ya. kan? Masa belajar, jadi biasakan untuk berlaku jujur. Iya, Mulai iya. dari beribadahnya jujur, bertemannya jujur. Iya. Ke mama papa lagi mama papa lagi mesti jujur Pak Ari kan. Misalnya Pak Ari Jadi beritu, bukan hanya anak-anak aja ya ya. saja mama Berarti papa udah kita pasti kan. seorang Muslim. Ya. Muslim itu bukan hanya anak-anak, Iya. orang tua, orang dewasa, Iya. kemudian remaja. Itu berarti juga harus mempunyai sifat jujur. Sifat jujur, ya kan. Jadi kembali, tujuan kita berpuasa, ya kan, itu melaksanakan perintah Allah supaya menjadi muhsinin, ya Iya. kan. Begitu juga salah satu indikator orang yang muhsinin itu, Pak Hari, punya sifat jujur, Iya, ya kan. iya. Rasulullah bilang begini dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi, kalian wajib berlaku jujur, Iya. ya kan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, Iya. ya kan. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Iya. Wa annal birra yahdi ilal jannah. Iya. Dan kebaikan itu pula akan membawa ke Ke surga. surga. Jadi sudah ada garansi nih Pak Ari, sudah ada jaminan dari Rasulullah. Kalau jujur itu ujung-ujungnya surga. Surga. Gitu kan. Udah Jadi, jelas ya, Pak. udah jelas. Tidak ada yang bisa memungkiri hadis ya. Hadis, Iyalah. Al-Quran. Kalau seandainya dia memungkiri hadis Pak Ari, perlu dipertanyakan rukun imannya kan? Iya, betul. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wa bi kutub wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, ya kan? Wa bi Wa rasulihi, rasul, ya. rasul, ya kan? Wabil yaumil akhir, hari kiamat, ya kan? Iya, iya. Wabil qadrihi khairihi wa syarrihi, pada takdir baik dan buruk. Kalau dia nggak memungkiri Rasulullah, rukun imannya perlu dipertanyakan, Dipertanyakan. gitu kan? Nah, jadi oleh karena itu, ya, anak-anak Bapak, ya, dalam keseharian kita sifat jujur ini sudah melekat, ya kan? Sudah melekat dalam keseharian. Dan ini, ya, sifatnya Rasulullah juga. Kita kenal kan, kita ketahui bersama, Rasul tuh gelarnya salah satu Al-Amin, Iya. ya kan, Amin, yang ya. dipercaya, ya kan. Rasulullah tuh dari seluruh aspek kehidupannya jujur, Iya, ya iya, jujur gitu kan. Bahkan Rasulullah tantang tuh, ya kan, orang-orang kafir Quraisy itu dulu, aku ini Muhammad, ya kan, Muhammad bin Abdullah. Kalian percaya enggak kalau aku katakan kalau di belakang ini ada musuh, ya kan, ada musuh. Percaya kata orang tuh, Iya, ya iya. kan. Semua orang kafir Quraisy itu mengatakan Rasulullah itu Al-Amin,
ya Iya, kan? iya. Rasulullah tuh Walaupun alamin. dia tidak mengakui Islam, tapi Semuanya. tahu dia Iya, Nabi jujur Nabi Muhammad ya. kecil besar ya kan, kecil besar tua muda. Kalau disebut Nabi Muhammad itu orang senang, ya kan? Kamu nitip barang ya ke Muhammad saja. Iya. Kamu nitip pesan ke Muhammad ya Al-Amin. Cuma satu aja orang kafir Quraisy itu Pak yang Ah. tak percaya. Masalah iman. Kalau sudah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah. Mereka mulai memungkirikan itu ya kan. Iya, betul. Jadi gitu Pak Ari. Al-Amin, kejujuran yang dipercaya, sifatnya Rasulullah. Kalau kita di umat Nabi Muhammad, ya ikutlah Nabi Muhammad. Iya, Ya kan, betul. jujurlah. Ya mungkin itu saja Pak Ari yang dapat Pak Khairul sampaikan pada podcast kali ini. Iya. Ya, akhir kata, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah itu, Iya. ya, kalian wajib berlaku jujur, karena jujur itu membawa kebaikan, ya kan? Iya. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, anak-anak Bapak, kesempatan puasa ini. Nah, anak-anak Bapak puasanya puasa yang jujur, ya kan? Iya. Tidak Nah, sembunyi makannya. berkata yang jujur, ya kan? Nah, berperilaku yang jujur, ya kan? Nah, tadi berperilaku jujur itu contohnya tadi kayak main bola, ya kan? Mengaku apa adanya aja. Tapi banyak lagi hal-hal lain, ya kan? Berkata jujur sama teman, ya kan? Menyampaikan apa adanya itu jujur, ya Iya. kan? Nah, anak-anak Bapak semuanya di dalam Ramadan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kejujuran kita. Semoga yang puasa target itu sebagai insan yang ihsan dan takwa tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian saja Pak Ari. Lebih dan kurang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Ustaz Herul ya. Jadi materi kita sangat menarik nih Pak Herul tentang jujur tadi. Seperti yang sudah Pak Herul sampaikan, sifat jujur ini harus dimiliki oleh seseorang sebagai seorang muslim. Iya. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, jujur ini akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan bawa Ke surga. surganya ya. Oke, pemirsa podcast Rehan Bintang Cendekia ya, sangat menarik materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Herul tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga bermanfaat untuk akhirat kita. Baiklah, sebelum kami tutup podcast Rehan pada hari ini, sedikit informasi untuk para pemirsa podcast Rehan Bintang Cendekia. Di tahun 2025 ini, di bulan Ramadan ini, Sekolah Bintang Cendekia seperti biasa melaksanakan kegiatan Ramadan Ceria. Ya, kegiatan Ramadan Ceria ini selalu dilaksanakan setiap tahun. Ya, jadi insya Allah di tahun ini Bintang Cendekia kembali melaksanakan kegiatan Ramadan Ceria ini. Nantinya anak-anak akan ada kegiatan mabit di sekolah, kemudian akan ada kegiatan bakti sosial. Ya, jadi insya Allah nanti bisa disaksikan. Kami juga akan mempublikasikan, akan men-sharekan di media kami tentang kegiatan kami. Kemudian kami mohon dukungannya dari para pemirsa, anak-anak sekolah Bintang Cendekia, kemudian juga wali murid sekolah Bintang Cendekia untuk selalu mendukung kegiatan program yang sudah sekolah Bintang Cendekia buat. Ya, demikianlah dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup Pak Herul dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.